Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan resume artikel kami yang berjudul Integration of Historical Map and Aerial Imagery to Characterize Long-Term Land Use Change and Landscape Dynamics yang ditulis oleh Dan Liua dan kawan-kawannya. Boleh di next slide. Kelompok 9 sendiri yang beranggotakan saya, Magaliana, lalu ada keempat teman saya, Andrina Permatasari, Muhammad Hanif, Sausan Fajar, dan Zahra Sinta, secara garis besar akan mengulas artikel terkait abstrak, penjelasan artikel, teori atau konsep yang digunakan, metode dan hasil penelitian, serta juga konklusinya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait abstrak yang ditulis dari artikel, di mana penulis itu membahas bagaimana mempelajari masa lalu itu dapat membantu keberlanjutan masa depan lanskap. Namun, karena kurangnya informasi sejarah lanskap, maka untuk mengisi kesenjangan data, di artikel ini itu ditunjukkan bagaimana peta kuno itu dapat digunakan untuk memahami perubahan lahan dengan menggabungkan peta dari era Perang Saudara AS dan juga foto udara modern untuk melacak perubahan di wilayah dekat Chancellorsville AS. Nah, penulis menekankan nih bahwa klasifikasi peta kuno itu merupakan hal yang sulit. Namun digitalisasi manualnya itu lebih mudah dilakukan dengan segmentasi gambar berbasis objek. Penulis juga menunjukkan pentingnya pengklasifikasian citra udara digital yang lebih akurat tuh melalui metode berbasis objek dengan fitur berbasis spektral untuk mengidentifikasi berbagai jenis tutupan lahan. Nah, melalui penggunaan peta lama dan juga catatan sejarah dalam artikel ini, kita ini dapat memahami bagaimana lahan itu berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini juga mendorong pelestarian dan penandaan data geotek pada data non-tradisional seperti foto, video, lalu ada informasi seperti ilmu pengetahuan warga, dan hal ini tuh sebagai dasar untuk mendokumentasikan perubahan lanskap di masa depan. Exemplify the use and value of historical map in characterizing land use history and landscape dynamics. Nah, artikel ini menitik beratkan pada pemberian contoh akan penggunaan serta nilai dari historical map dalam mengkarakterisasi sejarah penggunaan lanskap dan juga dinamika lanskap. Nah, aktivitas penggunaan lahan yang juga didorong oleh laju perubahan lingkungan hidup yang masif secara global perlu nih untuk kita telisik polanya, penggeraknya, dan juga dampaknya terhadap perubahan lanskap yang terjadi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencari solusi untuk keberlanjutan lanskap tersebut. Nah, untuk melakukannya, salah satunya dengan spatial imaging technologies yang digunakan untuk mengamati lanskap. Nah, teknologi serta kemampuan pemetaan tersebut tidak dapat dipungkiri sudah sangat advanced dengan pemakaian citra beresolusi tinggi yang sudah pesat atau OBIA, Object Based Image Analysis. Tekniknya, kita bisa mengamati area semasif bumi. Nah, tetapi teknologi ini juga perlu dibersamai dengan peran kritis dari data lanskap historis. Beragam bentuk dari peta historis atau historical map merupakan satu-satunya data the only resource yang merekam lanskap masa lalu dari sebuah area dalam gambaran spasial yang eksplisit. Nah, dengan terekamnya quote-unquote data masa lalu ini, pemahaman prediktif akan masa depan dapat kita konstruksikan. Nah, kendati penggunaannya sebagai filler dari data gaps yang menghadapi banyak tantangan seperti proyeksi serta detail skala spasial yang tidak sesuai dengan digital map, serta interpretasi dari historical map yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, artikel ini berusaha memperlihatkan kolaborasi dari bagaimana teknik analisis modern image dapat meningkatkan pemrosesan historical map. Mengenai teori dan konsep yang digunakan di dalam artikel ini. Jadi, menurut diskusi kelompok kami, memang sebenarnya jika dilihat secara eksplisit atau langsung, tidak ada teori yang secara langsung disebutkan di dalam artikel ini. Walau demikian, bahasan mengenai pembelajaran dan modernisasi peta selalu lekat dengan teori-teori yang berkaitan dengan SIG atau Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh atau indraja. Jadi, setidaknya ada 3 teori yang bisa dijadikan konsep dasar atau basis dari pembuatan artikel ini. Yang pertama adalah teori mengenai OBIA yang juga didasari oleh teori analisis citra digital. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang analisis citra digital dulu. Jadi analisis citra digital adalah pendekatan tradisional yang melibatkan analisis pixel individual dalam suatu gambar untuk mengekstrak informasi tentang lanskap. Seperti itu. Nah, analisis citra digital ini nantinya diikuti dengan OBIA ini atau analisis gambar berbasis objek. Nah, di sisi lain, kalau misalkan analisis citra digital itu hanya
melibatkan analisis pixel individualnya saja untuk menunjukkan gambarnya, sementara si analisis berbasis objek ini melibatkan proses pengelompokan si pixel-pixel ini menjadi karakter spektral dan spasial sehingga bisa dikelompokkan sebagai jenis-jenis objek yang punya konsep tersendiri begitu. Jadi objek ini dapat dianalisis secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini memungkinkan analisis data penginderaan berbagai yang lebih akurat dan efisien karena memperhitungkan konteks, bukan cuma analisis citranya saja, dan hubungan antara berbagai fitur dalam lanskap yang disorot. Dalam artikel tersebut, analisis berbasis objek digunakan untuk menganalisis peta sejarah dan citra udara modern untuk mengkarakterisasi perubahan penggunaan lahan jangka panjang dan dinamika lanskap seperti itu. Nah, pada dasarnya artikel ini juga karena membahas tentang peta, modernisasi peta, dan analisis peta, lanskap, dan analisis gambar berbasis objek, citra digital melalui peta, maka pada dasarnya peta ini lekat dengan teori indraja atau penginderaan jauh. Jadi untuk indrajanya sendiri, Velsan dan Kafer dari tahun 1990 mendefinisikan penginderaan jauh sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek itu sendiri, atau daerah atau fenomena yang sedang dikaji. Nah, teori penginderaan jauh ini sangat penting dalam memperoleh citra udara dan citra satelit yang digunakan untuk memproses dan menganalisis penggunaan lahan dan tutupan lahan dengan lebih akurat dan efektif. Jadi, semua teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menjadi basis atau dasar dari pembentukan artikel ini, itu juga sangat lekat dan dipengaruhi oleh teori penginderaan jauh ini pada dasarnya, seperti itu. Bisa dilanjutkan? Terima kasih. Metodologi mencakup penggunaan peta historis dan citra udara. Proses georeferensi digunakan untuk menyusun data spasial dengan titik kontrol tanah yang dipilih secara manual. Analisis dan klasifikasi citra dilakukan dalam 8 kategori lahan yang berbeda mengacu pada skema klasifikasi yang dikembangkan sendiri. Ada 3 metode berbeda yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peta dan gambar, yaitu yang pertama metode manual interpretasi visual, yang kedua pengklasifikasian kemungkinan maksimum berbasis pixel, terus yang ketiga pendekatan klasifikasi berbasis objek dengan perangkat lunak, e-cognition, dan random forest atau RF. Akurasi klasifikasi dievaluasi dengan membandingkan hasil otomatis dengan hasil interpretasi manual dari manusia menggunakan statistik kappa sebagai indikator keberhasilan analisis. Metode land use, history, and changes in landscape matrix purposes. Tujuan dari metode land use, history, and changes in landscape matrix adalah examine the new long-term high-resolution land maps derived above to characterize land use change history for this region. The first, test the utility of our maps. The second, relied on the manual derived land cover maps. That is the most accurate land cover maps we obtained. Landscape matrix is proven as useful predictors of many underlying ecological processes or good indicators of landscape qualities. How to leveraging a suite of special statistic of patch configuration across the landscapes. Selanjutnya, di hasil penelitian, penulis mengutarakan 4 poin penting. Yang pertama adalah penyelarasan data peta lama atau peta historis dengan peta modern menggunakan georetifikasi untuk membandingkan posisi fitur di antara kedua peta dan menghitung kesalahan di antaranya. Yang kedua adalah pengklasifikasian tutupan lahan menggunakan foto udara dengan teknik OBIA serta teknik georeferensi untuk menyelaraskan foto udara dengan peta lama dan membandingkan keduanya. Yang ketiga adalah pengklasifikasian lahan untuk mengkategorisasikan berbagai jenis tutupan lahan dan statistik transisi untuk mengukur perubahan lahan dari waktu ke waktu. Dengan hal ini, kita bisa memahami penggunaan lahan
dan perubahannya dari waktu ke waktu serta dampaknya pada lingkungan. Nah, yang terakhir adalah mengidentifikasikan perubahan sistematis dalam pola spasial lanskap yang tidak dapat dikarakterisasi hanya dengan perubahan presentasi tutupan lahan secara keseluruhan. Nah, analisis ini memberikan kita wawasan mengenai dinamika suatu lanskap dan memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan pengelolaan lahan. Nah, next slide di bagian kesimpulan. Singkatnya, penulis mengatakan bahwa dalam upaya integrasi data historis seperti peta lama dengan citra penginderaan jauh, digital atau peta modern, diperlukan sebuah metadata atau informasi tambahan yang cukup. Nah, oleh karena itu, penting untuk melestarikan data-data seperti peta lama, lukisan, foto digital, video, bahkan ilmu pengetahuan warga untuk sebagai data dasar yang bisa digunakan oleh generasi selanjutnya dalam proses integrasi data. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.